Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmila Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyakit pada usia lanjut dan konsep aging. Yang selanjutnya, pertama itu penyakit pada usia lanjut, tetapi saya di sini akan membahas beberapa nama penyakitnya saja. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Adalah penyakit kardiovaskuler yang akibat disebabkan oleh sumbatan arteri koroner ditumpukan plak, polutan atau seperti zat kimia lingkungan yang biasanya masuk ke dalam tubuh yang terdapat pada makanan, minuman, bahkan gas yang terkumpul pada dinding arteri koronaria. Oleh sebab itu, membuat ada kemungkinan pengumpalan darah di bagian arteri tersebut menyempit. Dengan itu tak ada lagi darah bisa mengalir karena aliran arteri diblok oleh gumpalan darah sudah menjadi deras. Di dalam saluran arteri itu kan berbentuk saluran panjang bagaikan pipa kan. Anggap saja begitu. Lalu ada beberapa seperti yang menyumbatnya gitu. Jadinya aliran darah itu tidak lancar gitu, atau malah kayak tersumbat. Selanjutnya, pertama itu ada faktor-faktor penyebab jantung koroner seperti dislipidemia, merokok, atau karena yang sakit itu berusia lanjut, obesitas, diabetes mellitus, yang mempunyai riwayat keluarga, memiliki hipertensi sistemik, dan juga atau seperti hiperhomocysteine. Yang selanjutnya ada gejala-gejala jantung koroner. Yang pertama itu nyeri dada. Nyeri dada ini biasanya diakibatkan tersumbatnya arteri. Karena itu aliran darah pada tubuh tidak lancar dan tidak dapat berjalan dengan sepenuhnya. Seperti kayak jalannya lambat gitu loh, atau malah ada ya gitulah. Terus ada napas tengah-tengah. Gejala yang seperti ini itu terjadi akibat kurangnya pemasukan oksigen yang dibawa oleh darah. Yang ketiga ada letih sesudah berkegiatan fisik. Yang untuk ini terutama spesifik pada lansia, sebenarnya mudah lelah akibat stamina mulai menurun. Ya biasalah, ya bukan biasa, cuman untuk usia tua mungkin kan kayak fisiknya itu gampang lelah kan. Itu harus diawasi jika dia lelah itu karena sesudah mengerjakan aktivitas ringan sekalipun. Dan juga apalagi jika perasaan lelah itu disertai dengan keinginan tidur. Kalau ini sebaiknya harus ada pengawasan orang lain gitu ya, jaga-jaga agar dia tidak kenapa-napa. Yang keempat, jantung terasa seperti diremas. Gejala yang timbul ini karena jantung sudah memompa darah, tapi darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Penyebabnya itu adanya pembuluh darah menyempit atau tersumbat itulah. Selanjutnya ada langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, gizi itu harus seimbang. Maksudnya di sini kita itu harus mengonsumsi makanan yang mengandung cukup protein, takaran yang cukup gula, dan makanan banyak serat, juga mengurangi konsumsi lemak. Tidak lupa banyak mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan.
Yang kedua, hindari rokok karena di dalam rokok terdapat 22 jenis radikal bebas. Itu jadinya itu malah membuat pembuluh darah menjadi cepat menyempit. Jika Anda tidak ingin terkena penyakit jantung koroner, inilah tubuh Anda dengan tidak merokok ya. Yang ketiga, hindari stres. Maksudnya stres kronis membuat peningkatan hormon adrenalin. Adrenalin itu jumlahnya banyak. Hormon ini menjadi radikal bebas yang berbahaya untuk tubuh. Alangkah baiknya penuhi hidup dengan rasa bersyukur. Karena adanya rasa syukur, kita merasa seperti apa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita merasa tercukupi dan ada rasa terima kasih. Yang keempat, awasi tekanan darah Anda dengan cara memeriksakannya pada tempatnya. Maksudnya ini tekanan darah yang tinggi kan akan menyebabkan aliran darah jadi cepat ataupun jadi cepat, tapi mungkin di sini cepat tersendat ya. Terus akibatnya terjadi gesekan antara darah dan dinding pembuluh darah. Karena gesekan ini menimbulkan luka. Terus luka yang muncul akhirnya jadi bisul. Lalu bisul tersebut mengakibatkan pembuluh darah jadi semakin sakit. Karena itu kita harus memeriksakan tekanan darah kita. Maksudnya tekanan darah supaya ngecek seperti apa sih tekanan darahku saat ini gitu. Yang kelima, olahraga teratur. Seperti lakukan olahraga teraturnya itu 3 kali seminggu selama 40 menit. Lakukan olahraga sesuai kondisi tubuh dan usia, serta jangan olahraga yang berat. Oke, yang selanjutnya ada hipertensi. Hipertensi bisa disebut dengan tekanan darah tinggi. Adalah sebuah kondisi medis ketika orang yang tekanan darahnya meningkat di atas normal, yaitu 140/90 mm per gram dan dapat mengalami resiko kesakitan bahkan kematian. Nah, ini cuma salah satu faktor ya. Ketika hipertensi sudah pada keadaan berat dan berlangsung lama serta tidak diobati, maka timbul gejala-gejala seperti yang pertama, sakit kepala dan nyeri kepala bagian belakang. Selanjutnya, penderita akan mengalami sesak napas dan terengah-engah. Penglihatan pada mata akan mengalami kabur. Ketiga, keempat terjadi pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Yang kelima, detak jantungnya kuat tapi tidak teratur. Nah, untuk mencegah sebenarnya kalau dilihat dengan mata telanjang, kita tahu seperti apa penyakit hipertensi ini. Mungkin di kakinya akan nampak seperti luka berwarna kemerahan atau merah tua, atau mungkin bisa lebih buruknya akan menjadi warna coklat seperti itu. Jadi rata-rata penderita hipertensi itu juga akan mengalami hal yang buruk seperti kematian. Tapi ini ada pencegahannya. Tapi ini adalah langkah mencegah hipertensi pada usia lanjut. Yang pertama, pemberian obat yang tepat. Maksudnya di sini adalah tidak sembarangan obat untuk
hipertensi bisa dikonsumsi oleh lansia karena fungsi ginjal dan hati telah mulai menurun. Jadi, dosis obat yang diberikan harus benar-benar tepat. Lalu pemberian obat harus mengikuti anjuran serta dalam pengawasan dokter. Yang kedua, berhenti merokok. Nah, penderita hipertensi yang terus merokok akan menerima akibatnya seperti serangan jantung, stroke, gangrene alias pembusukan kaki, dan kerusakan organ tubuh lainnya. Ketiga, diet rendah kalori. Nah, yang dimaksud di sini itu dietnya harus diperhatikan oleh makanan yang dikonsumsi harus cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga garam dengan tepat, tetap memerhatikan batas yang dibolehkan. Yang keempat, berhenti minum alkohol. Minum lebih dari 1 gelas minum beralkohol setiap hari cenderung meningkatkan tekanan darah. Oke, yang selanjutnya ada penyakit stroke. Stroke adalah tanda-tanda klinis yang berkembang cepat karena gangguan fungsi otak vokal atau global, sehingga menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain vaskuler. Stroke juga mengakibatkan menurunnya atau sampai kehilangan fungsi yang dikendalikan oleh jaringan tersebut. Nah, salah satu gejala tersebut ditimbulkan adalah kelemahan otot di bagian anggota gerak tubuh yang terkena seperti jari-jari tangan. Salah satu faktornya itu tingginya kadar kolesterol jahat atau LDL terus-menerus. Kerentanan pada lansia saat terkena stroke akibat terkait dengan gaya hidup dijalani di masa-masa sebelumnya. Gaya hidup tak sehat menyebabkan kemungkinan terserang stroke. Nah, stroke ini bisa dicegah dengan rutin melakukan pemeriksaan kadar kolesterol. Tingginya kadar kolesterol pada jangka panjang akan menimbulkan endapan plak di pembuluh darah. Nah, karena plak tersebut menghambat aliran darah sehingga membuat pembuluh darah itu pecah dan terjadilah stroke. Nah, di sini ada metode untuk mengetahui seseorang itu mengalami stroke, yaitu bisa disingkat FAST, singkatan dari Face, Arms, Wrist, and Time. Face atau wajah, mintalah orang yang mintalah orang yang dicurigai mengalami stroke untuk tersenyum. Nah, selanjutnya kita harus perhatikan pada wajahnya. Wajah penderita stroke terlihat tidak simetris. Yang selanjutnya ada arms atau lengan. Mintalah orang yang dicurigai mengalami stroke untuk mengangkat kedua lengan lurus ke depan. Mintalah kepada dia untuk menahannya beberapa detik. Orang yang mengalami serangan stroke hanya bisa mengangkat satu lengan. Kalaupun kedua lengannya bisa diangkat, salah satunya terlihat akan turun. Yang ketiga ada speak, bicara. Suara orang yang terkena serangan stroke akan terdengar pelo atau cadel saat bicara. Akan lebih jelas bila mengucapkan kalimat yang banyak mengandung huruf R seperti ular melingkar di atas pagar. Nah, selanjutnya ada langkah yang bernama time atau waktu. Bila ditemukan salah satu atau beberapa gejala di atas, segera bawa pasien ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas penanganan stroke terpadu. Baik, yang selanjutnya
ada penyakit yang bernama diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronis ditandai pada hiperglikemia ataupun tingginya glukosa di dalam darah akibat gangguan dalam sekresi ataupun respon ke hormon insulin. Penyebab utama dari diabetes mellitus adalah tingginya kadar gula atau hiperglikemia, polidipsi, dan polifagia. Maaf, sebenarnya yang tanda-tanda sebelumnya pada tanda-tanda yang saya jelaskan di bab hipertensi mungkin bisa jadi yang seperti ciri-ciri pada warna kaki itu mungkin bisa jadi pada pengidap diabetes mellitus. Tapi ya itu tergantung tiap kasus sih. Maaf ya kalau saya salah dalam menyampaikan. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam diabetes. Yang pertama ada diabetes tipe 1 atau T1DM, disebabkan karena proses autoimun di mana sistem imun tubuh menyerang hormon insulin tapi hormon insulin ini bertugas untuk memproduksi sel beta pankreas. Ini mengakibatkan tubuh hanya memproduksi sedikit hormon insulin. Konsentrasi glukosa dalam darah akan meningkat sehingga penderita diabetes tipe ini akan membutuhkan injeksi insulin secara rutin. Yang selanjutnya ada T2DM, terjadi akibat resistensi insulin, yaitu keadaan di mana sel-sel tubuh menjadi tidak responsif pada insulin, karena itu menyebabkan hiperglikemia. Pada fase awal berkembangnya diabetes mellitus tipe 2, sel beta pankreas mengalami gangguan melakukan sekresi insulin sehingga insulin yang tidak dapat mengganti resistensi insulin. Kegagalan mengganti insulin yang terjadi secara terus-menerus tanpa penanganan khusus bisa merusak sel beta. Nah, kerusakan sel beta pankreas yang terjadi secara progresif mengakibatkan terjadi defisiensi insulin. Karena ini mengakibatkan pasien memerlukan insulin dari luar atau insulin eksogen. Nah, selanjutnya ada beberapa gejala-gejala diabetes mellitus. Yang satu, banyak berkemih. Yang kedua, sering merasa haus sehingga banyak minum. Yang ketiga, banyak makan karena merasa lapar terus-menerus. Yang keempat, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Yang kelima, sering merasa lemas, mudah lelah, kesemutan, dan timbulnya rasa gatal. Yang keenam, penglihatan menjadi kabur. Yang ketujuh, bila timbul luka, maka itu sulit untuk sembuh. Yang kedelapan, terjadinya disfungsi ereksi pada pria. Yang kesembilan, timbulnya rasa gatal pada alat kelamin penderita wanita. Selanjutnya ada materi penyakit stres. Stres ini karena kejadian eksternal atau situasi lingkungan yang membebani kemampuan adaptasi individu meliputi emosional dan kejiwaan. Kondisi stres pada lansia berarti ketidakseimbangan kondisi biologis,
psikologis dan sosial yang erat kaitannya dengan respon terhadap ancaman dan bahaya yang dihadapi pada lanjut usia. Adanya tekanan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang biasanya tercipta ketika lansia tersebut melihat ketidaksepadanan antara keadaan dan 4 sistem sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, ada beberapa faktor terjadinya stres pada lansia. Yang pertama, proses penuaan mengakibatkan perubahan penurunan struktur dan fisiologis pada lanjut usia. Nah, seperti penurunan kemampuan fisik ini menyebabkan lansia menjadi stres. Yang dulunya semua pekerjaan bisa dilakukan sendiri, kini terkadang harus dibantu orang lain. Nah, perasaan ini biasanya membuat lansia membebani orang lain. Inilah salah satu yang menyebabkan stres. Kedua, kondisi psikologis lansia, misalnya pengalaman, sifat, jenis kepribadian, dan cara pandang, dapat berpengaruh dalam menghadapi stres. Cara pandang lansia yang positif dalam menghadapi masalah dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui proses mekanisme penyelesaian yang positif pula. Yang ketiga, karena faktor keluarga. Lansia sangat membutuhkan peran besar keluarga dalam menjauhkan atau menghindari stres. Tapi karena kurangnya perhatian pada lansia dipersepsikan sebagai sikap mengabaikan, acuh tak acuh pada lansia yang dikarenakan lansia itu merepotkan, bawel, dan temperamen. Keluarga menyatakan bahwa faktor kurang perhatian pada lansia karena kesibukan pekerjaan. Jika terdapat masalah dalam keluarga, hal ini dapat menjadi salah satu pemicu stres bagi lansia. Nah, selanjutnya ada konsep aging. Proses menua atau aging adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Dari Kesley dan Lopez 1996 menyatakan bahwa menjadi tua adalah proses perubahan biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkat umur dan waktu. Sedangkan usia lanjut atau old age adalah istilah pada tahap akhir dari proses penuaan. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua. Diawali proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Nah, pada masa usia lanjut, itu kan masa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun saja, khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang biasanya dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses penuaan agar tidak terlalu cepat. Karena pada dasarnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan. Nah, di sini ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kapan seseorang dikatakan tua, yaitu pertama ada pendekatan biologis dan kedua pendekatan kronologis. Nah, yang usia biologis itu adalah usia yang didasarkan pada kapasitas fisik biologis seseorang. Sedangkan usia kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitung umur seseorang. Nah, di sini pasti selalu ada kesenjangan
antara umur biologis dan umur kronologis pada seseorang. Seperti seseorang yang secara kronologis masih tergolong muda, namun secara fisik sudah nampak tua dan lemah. Sebaliknya, seseorang yang secara kronologis sudah tergolong tua, namun secara fisik masih nampak muda, segar, gagah, tegap, dan lain-lain, dan sebagainya. Cara yang lebih mudah untuk mengidentifikasi seseorang sudah tergolong tua atau belum adalah usia kronologis. Usia yang didasarkan pada umur kalender atau umur dari ulang tahun terakhir. Baik, inilah yang saya tahu tentang dari konsep engine. Saya Fahmila Amalia, NIM 22070016136 undur diri. Mohon maaf apabila ada beberapa kalimat saya yang salah dalam proses penerangan pada materi di PPT kali ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.